Perkenalkan, nama saya Nur Ardianto dengan NIM 0517332566. Saya di sini untuk menyelesaikan tugas satu struktur data. Pertama, mari kita buka Visual Studio Code dan kita tambahkan new file dengan judul tugas satu dan jangan lupa berjenis Java. Di sini untuk awalan, setiap codingan Java akan dimulai dengan public class, lalu dilanjut dengan nama file. Di sini saya karena menuliskan tugas satu, maka saya tulis tugas satu, lalu dilanjut dengan kurung awal. Selanjutnya, fungsi selanjutnya kita tulis public static. Di sini sudah ada public static void main string js. Tutup. Kita lihat soalnya untuk soal pertama. Di sini buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer dengan nama jumlah baris. Integer dengan nama jumlah baris. Di sini kita akan masukkan 5. Berikan titik. Di sini kita akan melakukan pemanggilan integer dengan cara sistem outprint ln dilanjut dengan jumlah barisnya adalah maaf, di sini saya lupa menambahkan tanda baca. Kenapa? Jumlah barisnya adalah jumlah barisnya adalah tambah jumlah baris dengan variabel jumlah baris kurung cukup dengan integer berjumlah 5 dengan nama jumlah baris dan pemanggilan sistem outprint ln jumlah baris adalah, maka akan terbaca maaf, saya salah menuliskan string, harusnya di sini huruf besar. Nah, di sini akan tertulis jumlah barisnya adalah 5 sesuai dengan apa yang ditulis. Nah, jumlah barisnya adalah 5. Tadi deklarasi variabel integer. Deklarasi variabel integer. Nah, sekarang kita lanjut untuk nomor 2.
Di sini pertanyaannya adalah, buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Kita coba. eh, Deklarasi variabel string. Di sini tipe datanya string. String dengan nama eh, kalimat baru. Kalimat baru dengan kosakata. Kita copy aja dari sini biar gampang. Deklarasi variabel data string. Di sini kita akan melakukan pemanggilan. Caranya sama dengan yang tadi, melakukan sistem outprint ln dengan data kalimat baru. Kita akan coba. Oh, maaf, saya lupa menandakan titik koma. Nah, di sini akan terbaca deklarasi tipe data string seperti yang tertulis dengan ini. Kita lanjut yang ketiga. Pertanyaannya adalah, buatlah deklarasi array satu dimensi dengan nama 4 angka, tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23. Deklarasi tersebut dengan menggunakan bahasa programan Java. Di sini kita akan membuat array satu dimensi. Array satu dimensi. Dia permintaannya integer ya. Integer. Karena di sini satu dimensi, maka hanya akan menambahkan tipe satu kotak. Salah. Tadi dia minta namanya 4 angka. 4 angka. Sama dengan kurung kurawal. Di sini saya copy aja paling mudah. 07, 4, 7, 10, 20. Lalu pemanggilannya sistem out real ln eh, 4 angka adalah atas juga saya lupa di koma. Nah, di sini udah 4 angkanya adalah, maka kita akan lakukan sistem looping. Saya juga ternyata. For untuk sistem pengulangan int integer angka sama dengan 4 angka. Sorry. 4
angka sama dengan tanda kutip angka kasih. Di sini kita tulis angka sebagai variabel, lalu kita tambah spasi lagi. Lalu kita lakukan system out. Di sini saya jelaskan sedikit. Di sini kita meminta integer. Di sini tentang kotak ini gunanya untuk satu dimensi. Integer satu dimensi dengan 4 angka yang berisi 0, 7, 10, 20, 23. Di sini saya melakukan penulisan sistem out print ln 4 angkanya adalah, sehingga yang terketik 4 angkanya adalah, eh, dan saya melakukan sistem pengulangan, di mana saya menyamakan integer angka sebagai variabel sementara untuk 4 angka di sini. Dia akan melakukan pengulangan kata ini sistem out print yang di bawah sampai ininya selesai. 07 sebagai awal sampai ke 23. Di sini dia akan melakukan angka 07. Dia akan melakukan pengeprintan 4 angkanya adalah enter, di bawahnya baru angka 07 sebagai variabel angka 010 sebagai variabel kedua, angka 20 sebagai variabel ketiga, angka 23 sebagai variabel ketiga. Kita coba. Nah, di sini sudah cukup. Nah, 4 angkanya adalah angka 7, angka 10, angka 20, angka 23 sesuai dengan yang ini kan. Kita lanjut untuk yang keempat. Di sini ada 2 dimensi. Permintaannya adalah buatlah deklarasi array 2 dimensi tipe alfabet dengan nama alfabet tipe data string yang terdiri dari 3 baris, 3 kolom seperti pada berikut. Gimana ya? Ya udah, kita coba. Tipe data string, string dengan 2 dimensi, maka kita akan menambahkan kotak ini 2. 2 dengan nama alfabet sama dengan sorry, sama dengan kurung kerawal. Sini kita akan coba bikin astagfirullah. Karena di sini bentuknya bentuk huruf, maka kita berikan tanda baca. A, B, C, D, E, F, G, H, I.
Lalu kita tutup lagi kurung perawal yang ada di atas. Nah, cukup. Nah, di sini kita akan melakukan sistem out, melakukan printing dengan cara seperti biasanya. Sistem out PRL. Nah, alfabetnya adalah di sini kita lakukan pengetikan atau pengulangan karena di sini ada apa namanya ya? Kita harus melakukan looping di dua tempat yaitu bagian indeks keluar, indeks 0, indeks 1, indeks 2 dan kolom 1, kolom 0, kolom 1, kolom 2 sehingga akan lebih beraturan. Di sini kita akan melakukan pengulangan dengan cara ini agak cukup rumit for integer i kita akan menggunakan integer i sebagai abalat variabel ke 0 di koma i lebih kecil. Di sini kita akan masukkan variabelnya alfabet length, sorry, kelebihan. Dan karena kita lakukan, nah ini untuk yang pertama sudah selesai. For integer i sama dengan dari indeks ke 0 sampai ke pengulangan sampai ke terakhir. Nah, kita akan melakukan untuk kolom ke 0 sampai kolom kedua di mana A, B, C gitu. Maka kita akan melakukan pengulangan yang sama. Di sini karena i-nya sudah kepakai, maka kita pakai variabel J dengan dimulai dari J0, sorry, J0, koma. Oh ya, di sini untuk variabel kita akan menggunakan variabel i, maksudnya menggunakan yang di atas, sehingga pengulangannya akan terjadi. Kita kurung kurawal i length terus sampai dengan selesai tutup dan tutup. Nah, di sini kita akan melakukan pemanggilan dengan cara sistem so, system out print alphabet i dan juga yang J integer J dalam kurung. Dan melakukan lagi di bawahnya dan out print ln. Nah, kita coba. Maaf, saya lupa menambahkan titik koma untuk setiap. Nah, mari kita coba.
Oh, maaf, maaf, saya salah. Di sini dekriptasinya ternyata koma, bukan koma. Sekarang kita coba. Nah, di sini dia melakukan pembacaan dengan cara eh print out yang ini pertama, alfabetnya adalah karena di sini saya melakukan pengulangan dari sisi dalam lebih dahulu, dia melakukan pengulangan bagian dalam dari yang paling atas A, B, C. Karena sudah habis, dia baru melakukan yang kedua D, E, F, G, H, I. Di sini alfabetnya sebagai pembatas sampai alfabetnya selesai. Dan saya lakukan sistem out print ln yaitu dengan membaca variabel I dan J sehingga pengulangannya bisa tersusun secara seperti ini. Susah juga menjelaskan kayak gini. Lalu untuk yang terakhir, pertanyaan kelima. Buatlah deklarasi linked list dengan nama linked angka. Ya Allah, lumayan juga ya. Linked list, tipe data linked list. Deklarasi linked. Nah, linked list. Aduh kok linked list dengan tipe datanya apa tadi? Angka. Nah, kalau angka kita menggunakan integer. Integer dengan tipe data list angka. Nah, kita di sini membuat yang baru. Nah, ya, koma. Kita akan tambahkan satu-satu. Misalnya tadi list angka. Kita akan masukkan ke variabel list angka, koma, add. Permintaannya dia berapa? 26, 08, 23, 24, 16. Kita pertama akan melakukan 26, koma. Nah, agar mempermudah saya copy-copy aja dulu. Ada 5 atau 2. Nah, sorry. 3, 4, 5. Yang pertama 26, yang kedua adalah 8, yang ketiga adalah 23, keempat adalah 24, 16. Nah, lalu kita lakukan sistem out dengan cara ini hampir simpel seperti yang di awal. Sistem out print ln list angkanya adalah lalu kita tambahkan tambah sorry tambah list angka variabel list angka. Nah, di sini cara membacanya adalah kita membuat linked list dengan nama list angka. Di sini kosongannya karena new dan ini. Di sini kita mau menambahkan satu-satu. Yang pertama 26 untuk indeks ke 0, terus indeks pertama, indeks kedua, indeks ketiga sampai indeks keempat. Maka apabila dilakukan sistem output ln, di sini dia akan mengeluarkan list angkanya adalah dimulai dari 26 sampai ke 16. Mari kita coba. Eh, Sepertinya yang salah. Oh, maaf. Di sini integernya saya melakukan I, harusnya ini. Coba. Ah, tulis angkanya adalah 26, 8, 23, 26.
Sekian tugas saya hari ini. Hmm, Memang cukup rumit untuk pengodingan pertama kali. Saya juga beberapa kali melihat buku dan dibantu dengan melihat codingan orang lain. Ternyata setelah ngoding sendiri saya tahu betapa sulitnya ini. Untuk perubahan seperti angka I besar I kecil dia sangat sensitif sehingga apabila terjadi kesalahan ataupun kita lupa menambahkan titik koma, dia akan terjadi problem di sini. Tapi ya beberapa kali ada problem, saya bisa mengetahui problemnya apa sehingga saya mengerti. Sekian untuk tugas satu atas nama Nur Ardianto dengan NIM 0517325666. Terima kasih.